1400 watt beban, gelombang output dia masih PLN, output juga masih PLN. Kita akan simulasikan terjadi PLN padam. Nih, satu. Seperti apa ya respon di gelombang output serta beban di bolam. Kita coba simulasikan PLN padam. Dengan cepat dan dengan sempurna, sistem inverter langsung membackup dengan mode sinkronus. Beban pun masih tetap stabil. Lanjut kita load beban. Halo teman-teman penggiat PLTS, berjumpa lagi dengan Aspro. Udah beberapa hari kita nggak upload video ya, dikarenakan memang kita sedang sibuk banget mengerjakan beberapa project untuk kebutuhan PLTS. Nah, untuk teman-teman yang udah pesan barang ke kita dan belum kita videokan di channel kita ini ya, Aspro Jogja, nanti bisa lihat di Omah Panel di sebelah. Nah, ini yang ngurusin teknisi bagian produksi. Nah, ini saya mau menyempatkan untuk menguji smart power inverter ya. Ini pesanan Bapak Umar Said dari Jombang. Jadi ini smart power inverter ini mau diperuntukkan untuk keperluan backup lab komputer. Jadi labnya ini ada puluhan komputer dengan daya pemakaian itu di angka 4000 sampai 5000-an watt. Jika menggunakan UPS yang kecil-kecil itu tentunya sangat repot ya, terlalu banyak unitnya. Jika menggunakan UPS yang memang standar besar, tentu perawatan di baterai yang biasanya menjadi berat. Nah, ini kita buatkan sistem UPS offline sinkronus. Jadi UPS ini kedepannya bisa dibuat untuk sistem PLTS atau sistem UPS seperti ini ya. Jadi ini memang pertama kali mau dibuat mode UPS sebagai backup saat PLN padam. Ini dengan kapasitas 7000 watt dengan sistem 48 volt. Kedepannya kalau mau dibuat mode PLTS tinggal nambah panel surya dan kontrol MPPT-nya. Nah, ini kita akan menjelaskan pengoperasiannya unit yang dipesan ini. Yuk. Ini unit yang dipesan ada 2 unit dengan kapasitas 7000 watt. Untuk tampilan depan seperti ini. Ada prioritas untuk tampilan depan seperti ini ya Pak. Ini atas ini ada indikator pilot PLN aktif atau inverter yang aktif. Di sini ada menu untuk pengaturan di SPWM Atmega seperti biasanya. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Ini bawahnya switch on off inverter. Oke, langsung kita lihat bagian dalam. Ini kontaktor untuk ATS, perpindahan antara PLN dan inverter. Ini relay pempercepat. Ini charging ya, untuk MCB charging, MCB PLN, MCB inverter, MCB soft start. Jika menggunakan baterai lithium, saat on pertama bisa aktifkan sistem soft start ini. Ini MCB DC utama. Ini ada blok inverter, terus yang bawahnya bagian bawah udah detail, kita kasih nama. Nah, di sini ada inputan PLN, netral sama fase. Ini output ya, netral sama fase. Ini baterai, negatif positif, sistem 48 volt. Terus di bagian luar ini terdapat selektor untuk charging ya. 0, 1, 2, dan 3. 0 off, 1 low, 2 medium, 3 high. Ini menggunakan inverter tipe low frekuensi ya. Ada trafo toroidnya, full tembaga gede.
Inverter menggunakan 32 MOSFET dengan modul New SPWM Atmega. Sistem charging ada di bawah ATS ini. Oke. Tampilan di Atmega kita akan menjelaskan sedikit. Seperti ini tampilan di depan. Nah, ini ada parameternya. Apa aja kita akan jelaskan. Ini adalah output inverter, ini mode UPS, ini tegangan batasan bawah, ini adalah tegangan baterai, tegangan kerja, ini adalah persentase baterai ya. Ini adalah limitan batas bawah dan atas inverter off dan on-nya. Ini buat output, karena ini sistem UPS, otomatis jika ada PLN, buat output ada di PLN. Ini adalah buat kerja, ini adalah buat maksimum, ini frekuensi PLN, ini sistem charging, ini adalah suhu di dalam, ini batasan charging. Seperti itu, kita akan lihat menu on off inverter bisa dari sini. Ini off-nya di 46, bisa kita set, on-nya di 50 volt. OD emergency, saat PLN padam bisa limit sampai bawah ini 46. Over DC, adjust volt DC, AC volt output standar 220. Proteksi on, auto on, jadi ini setelah menyentuh proteksi dia akan on beberapa detik ya, sesuai setting kita ini. Ini RPM kipas, buzzer yang berbunyi ini. Prioritas, nah ini untuk pemakaian pertama karena hanya untuk sistem backup bisa diarahkan ke UPS. Jadi sistem charging baterai besok dari PLN. Nah ini bisa kita kedepannya mau prioritas inverter juga bisa, atau menu hybrid juga bisa. Jika menggunakan panel surya, kita bisa arahkan ke inverter maupun hybrid ya. Kalau sistem hybrid, sistem charging akan berjalan sesuai limitan charging yang kita setting. Seperti itu, kita arahkan ke mode UPS. Standby on sistem perpindahannya, jadi inverter tetap on. Charging batasan bawah mau on di berapa volt, batasan atas mau off di berapa volt. Temperatur charging bisa kita kontrol di sini, mau off-nya di berapa volt. Tapi ini standar di 50 sampai 60 derajat. Ini relay on nih sebagai pengaturan untuk kipas. Di saat suhu menyentuh angka yang kita setting ini, RPM kipas akan meningkat. Adjust volt output. Udah, kembali ke menu depan. Oke, ini kita akan lihat gelombang di osiloskop. Ini output osiloskop ada dua ya. Jadi yang warna biru ini adalah inputan dari PLN. Yang warna kuning ini adalah outputan dari smart power inverter ini. Sekarang output ada di PLN, jadi gelombang tetap sama antara warna biru dan warna kuning. Terus untuk beban bolam ini kita dapatkan dari jalur output. Ini ya, output inverter ini. Terus jalur input mesin ini. Ini dia menuju stop kontak yang ini. Nanti kita akan simulasikan PLN padam dengan meng-off-kan switch itu. Terus jalur kabel ini ya, ini masuk ke, nah ini steker, naik ke output sini. Oke, kita akan langsung simulasikan seperti apa respon di gelombang output dan seperti apa respon di beban bolam. Ini beban output bolam sedang dihandle oleh inverter. Ini output bolam ini dihandle oleh PLN karena posisi PLN ada. Oke, kita akan simulasikan PLN padam. Ini kita akan off-kan gimana respon mesin ini bekerja dan respon di beban bolam serta hasil pembacaan di gelombang output. Perhatikan gelombang output yang warna kuning ini, dia adalah respon dari outputan smart power inverter ini. 1,
2, 3. Ya. Seperti itu responnya. Jadi ini input PLN langsung hilang, off, dan input inverter dia langsung keluar menyesuaikan gelombang PLN tadi. Jadi perpindahannya atau backupnya ini sinkron ya antara inverter dan PLN. Jadi gelombang output inverter sama dengan gelombang PLN sebelum padam tadi. Di beban bola pun dia juga hampir tidak sempat kedip ya, karena perpindahannya ini sudah sinkronus tanpa persimpangan fase. Kita akan simulasikan lagi posisi PLN datang on. Jadi PLN mencari sinkron dulu inverternya. Ya, baru setelah sinkron sistem akan baru berpindah ke PLN. Jadi output yang keluar ke beban PLN. Jadi sistem perpindahnya ini tidak asal berpindah, dia menunggu sinkron dulu baru akan masuk ke sistem. Jadi sangat aman untuk peralatan digital Anda seperti komputer atau beban-beban lainnya. Langsung kita simulasikan lagi PLN padam, lihat respon di osiskop, beban bola serta mesin. 1, 2, 3. Oke, mulus. 1, 2, 3. Nah, ini nyari sinkron baru akan masuk dulu. Oke, udah on. Kita simulasikan lagi PLN padam, responnya bisa dilihat di gelombang osiskop. Ya, mulus ya. Untuk sistem perpindahnya atau backupnya, PLN datang mencari sinkron baru sistem akan masuk. Iya, beban nggak kedip kalau PLN datang. Kalau PLN padam tentunya ada jeda di perpindahan relay atau kontaktor. Jadi sistem nggak akan restart karena fase sudah sinkron meskipun ada jeda beberapa saat, sangat minim banget. Lihat lagi, simulasikan PLN padam. Nah, ini warna kuning langsung sempurna, nggak jembalik, nggak bergeser. PLN datang. Oke, sangat mulus kalau PLN datang karena kedua sumber ada. PLN padam. Ya, seperti itu ya. Untuk sistem perpindahan mode UPS atau mode backup ini. Nah, di sini juga kita lengkapin buzzer. Jadi saat PLN padam, indikator buzzer juga berbunyi. Nah, ini berbunyi ya. Jika PLN sudah ada lagi, oke, sangat mulus untuk sistem perpindahannya. Ini kita akan coba simulasikan load beban dan tiba-tiba PLN padam ya. Yuk kita coba load beban. Tambah lagi, masih 700 watt. Ini 1400 watt beban, gelombang output dia masih PLN, output juga masih PLN. Kita akan simulasikan terjadi PLN padam. Nih, 1. Seperti apa ya respon di gelombang output serta beban di bola. Kita coba simulasikan PLN padam. Nah, dengan cepat dan dengan sempurna sistem inverter langsung membackup dengan mode sinkronus. Beban pun masih tetap stabil. Lanjut kita load beban. Sekalian kita menguji daya maksimum dari smart power inverter ini. Beban naik terus, gelombang output masih stabil, tambah lagi 3000 watt,
4.600, 5.800, 6.000 watt, tambah lagi 6.500, 7.000 watt, overwatt ya, ini terbaca overwatt dan dia melimit dengan otomatis. Kita tunggu sesuai setting di auto on tadi, kita set di 10 detik ya. Ini langsung on secara otomatis. Jadi seperti itu ya Pak, untuk pengujian smart power inverter yang mau diperuntukkan untuk backup lab komputer berdaya di atas 5.000 watt untuk beban di lab, dengan kapasitas smart power inverter ini maksimum di 8.000 watt, kontinunya 5.000 masih aman. Nanti jika ada kebingungan dalam proses instalasi atau pemasangan, bisa langsung hubungi nomor teknis kita yang ada di sebelah. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kebutuhan untuk sebagai backup atau sistem PLTS, bisa juga konsultasi di nomor kita yang tadi ya, atau bisa juga lihat di link Tokopedia kita yang ada di sebelah. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian smart power inverter kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja. Dadah.